Bab 015. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak luput dari masalah, kata Pak Yai dengan lembut. Bukan berarti ketika kamu sudah menjalankan semua perintahnya, kamu tidak akan diuji. Perkataan Pak Yai membuat Azarin sempat mengangkat pandangannya sejenak. Dengan jelas dia melihat wajah teduh pria di depannya. Semua manusia memiliki ujiannya sendiri, ucap Pak Yai kemudian. Nak Aza, jangan pernah bersedih jika kamu merasa didustakan. Jangan bersedih jika kamu merasa mentalmu dipatahkan. Jangan berduka jika tidak ada manusia yang menerimamu, karena sesungguhnya itu adalah cara Allah menguatkan hatimu, karena Dia ingin mengangkat derajatmu, dan menempatkanmu di tempat terpuji. Pak Yai kembali terdiam, membiarkan Azarin mencerna perkataannya. Jangan berburuk sangka pada Allah, nak. Sesungguhnya apa yang kamu alami sekarang ini, adalah cara Allah memperlihatkan pada sesuatu yang tidak pernah diperlihatkan pada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping, agar tidak ada tempat makhluk dalam hatimu selain Allah. Azarin merasa tertampar dengan perkataan Pak Yai. Memang benar, selama ini doanya agar rasa cintanya dibalas oleh jenderal. Dia lupa, cinta Allah jauh lebih besar untuknya. Tangisanmu saat ini, karena dilukai seseorang. Percayalah nak. Suatu saat tangisanmu ini berubah tangisan bahagia, karena doamu terjawab. Bersabarlah. Nasihat Pak Yai benar-benar diresapi Azarin. Matanya mulai terbuka, walaupun tidak dipungkiri rasa sakit di hatinya masih merajai. Tapi, aku sakit hati, Pak. Aku merasa tidak adil dengan perlakuan mereka seperti ini, ungkap Azarin dengan lirih. Wa meyya mal miskala zaratin syara'a yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Azarin terdiam. Kata-kata itu sudah cukup membuat hatinya menjadi lebih tenang. Obrolan Azarin pun mulai merambah ke rencana perceraiannya. Dia ingin mendapat solusi dari orang yang lebih paham agama, dan tentunya tidak akan menjadi hakim. 1. Azarin keluar dari pondok pesantren saat matahari sudah sangat terik. Hatinya menjadi plong, bahkan bisa berpikir jernih untuk jalan keluar dari masalahnya. Assalamualaikum, Pak Din, sapa Azarin saat sambungan telepon sudah terhubung. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana? Kita ketemu di Korem, ya. Aku mau memberikan sendiri berkas perceraian itu ke komandan suamiku, ucap Azarin, dan langsung diiyakan oleh Din. Terkesan jahat, karena Azarin menolak keinginan ibu mertuanya yang meminta menarik laporannya. Namun, sebagaimana proses perceraian resmi, memang harus melaporkan terlebih dahulu pada kantor, sama halnya saat mereka akan menikah dulu. Banyak prosedur yang dilewati. Mbak, saya juga mau bilang. Ibu mertua Mbak tadi datang ke kantor menemui asisten saya. Kebetulan saya belum datang. Kata asisten saya, belum marah-marah, dan memaksa ingin bertemu saya. Perkataan Din itu, sontak membuat Azarin langsung menepikan mobilnya di tepi jalan. Informasi yang sangat mengejutkan. Pantas saja, ibu mertuanya tergesa-gesa meninggalkan rumah tadi pagi. Sarapan pun tidak, apalagi berpamitan. Terus gimana, Pak? Perasaan Azarin semakin tidak enak. Dia takut kemarahan Ramlah membuat semua rencananya kacau. Ya, dia kekeh meminta laporannya dicabut. Atau dia akan membuat laporan ke kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik, serta penipuan publik. Penipuan publik.
Azarin berseru kaget sekaligus bingung. Penipuan publik gimana? Masa iya, saya korban jadi dikasuskan seperti ini? Ya, penipuan publik itu, isi laporan Mbak, dan alasan perceraian yang sangat tidak masuk akal menurutnya. Azarin langsung mendengkus kasar sambil memijat kening. Sebenarnya saya masih ada alasan yang bisa memberatkan suami saya. Cuma, saya tidak memiliki bukti. Dan ini juga masih dugaan saja. Alasan apa, Mbak? Siapa tahu saya bisa membantu. Din terdengar serius, skandal perselingkuhan, Pak. Cuma aku gak ada bukti. Azarin meringis. Sesungguhnya dia tak ingin menyebarluaskan aib suaminya, apalagi masih dalam bentuk praduga. Namun, tak pilihan lain. Dia akan sulit keluar dari lingkaran mematikan ini. Mbak yakin? Suara Din terdengar antusias, sekaligus tak percaya. Aku tidak yakin, Pak. Aku belum ada bukti akurat, dan... Baik, Mbak. Aku akan mencari tahu sendiri. Mbak tenang saja, aku akan segera memberi informasi valid kalau menemukan sesuatu, ujar Din. Jika benar, dan aku membawa skandal itu menjadi alasan aku bercerai. Apa yang akan diterima oleh suamiku, Pak Din? Sesungguhnya ini yang menjadi bebannya saat ini, dia tidak begitu paham dengan urusan hukum serta konsekuensinya. Tergantung atasannya, Mbak. Jika atasannya tegas, kemungkinan pencopotan jabatan dan dipecat secara tidak hormat. Tapi, resiko paling berat yang biasanya terjadi, jika suami Mbak dan keluarganya tidak terima, mereka bisa membuat laporan polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik, seperti yang saya katakan di awal. Azarin terdiam, dia benar-benar tak habis pikir harus terjebak dengan keluarga toksik, patriarki seperti ini. Parahnya lagi dia seolah menjadi tumbal yang tidak diberikan celah untuk pergi. Astaghfirullahalazim. Azarin memijat keningnya. Tapi, Mbak tenang saja. Saya tidak akan tinggal diam. Selama bukti yang dipegang kuat, saya akan menemani Mbak Aza untuk proses perceraian sampai ketuk palu. Azarin terdiam, dia masih berusaha menenangkan pikirannya yang mulai lagi kacau. Saya sudah siap menerima resikonya, Pak Din. Hari ini saya akan ke klinik militer. Saya akan melakukan cek kesucian, yang bisa dijadikan bukti akurat, kata Azarin dengan sangat yakin. Persetan dengan ancaman ibu mertua yang akan melaporkannya. Dia tidak bisa lagi mundur saat ini. Al-Ae. 1:30 siang. Yang mana, seharusnya Alea sedang istirahat di mes. Ada apa, Dek? Kakak gak bisa lama-lama. Desak Alea, membuat Azarin sadar. Iya, Kak. Aku cuma nanya aja. Aku pikir kakak sedang istirahat, aku ingin ajak kakak makan. Ya ampun, Dek. Kamu kan tahu kakak gak bisa seenaknya keluar dari klinik. Walaupun ini jam istirahat, seorang dokter tidak memiliki waktu resti yang pasti. Terdengar desahan malas di akhir kalimatnya, yang membuat Azarin merasa tidak enak hati. Ya udah, Kak. Lanjut aja kerjanya. Maaf ya, aku ganggu. Sambungan telepon terputus. Azarin menghela napas berat sambil menyandarkan punggungnya di jok mobil. Dia mencoba memutar otak, memutuskan masuk atau menunda lebih dulu. Di tengah kebingungannya tiba-tiba dia melihat Hasya keluar dari klinik. Sebuah kejutan tidak terduga,
dia bisa bertemu dengan teman dekatnya. Sengaja Azarin tidak langsung keluar menyambut Hasya. Dia ingin memberikan kejutan pada wanita cantik itu, yang kini terlihat berjalan santai menuju parkiran. Azarin tidak tahu yang mana kendaraan Hasya. Namun, arah langkahnya berada di parkiran mobil. Begitu Hasya mendekat, klakson mobil ditekan sekali, tetapi suaranya yang nyaring membuat Hasya berteriak kaget. Kemudian menatap tajam mobil Azarin yang menggunakan kaca riben hitam, sehingga dari luar tidak terlihat apapun. Azarin bergegas keluar sambil tertawa kecil. "Assalamualaikum, Mbak Hasya." Wajah Hasya yang semula kesal, langsung berubah cemberut tatkala melihat Azarin. "Waalaikumsalam," jawabnya ketus. Azarin semakin terkekeh sambil mendekat. "Maaf ya, Mbak. Udah buat kaget. Aku minta ganti rugi. Jantungku mahal loh, apalagi di dalam ada nama anak dan suamiku," gurau Hasya, yang membuat Azarin semakin puas tertawa. Mereka lantas berpelukan, melepas rindu. Karena sudah jarang bertemu. Kecuali acara-acara kantor saja. "Apa kabar, Mbak? Sehat?" Di tengah pelukannya Hasya tidak lupa menanyakan kabar Azarin. Apalagi kemarin dia baru memberikan informasi menyakitkan. Azarin mengangguk sambil tersenyum. Terlihat dari mata yang menyipit. "Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak sendiri gimana? Mbak sakit ya, sampai datang ke klinik?" Sembari berkata, Azarin menunjuk ke arah klinik menggunakan ibu jari. "Gak Mbak. Aku memang ada check-up rutin sama dokter kandungan. Itu loh Mbak, bekas jahitan operasi." Hasya memperjelas, dan Azarin hanya mengangguk sambil mengusap lembut perut Hasya. "Oh, ya. Mbak Aza sendiri ngapain ke sini? Sakit ya?" Tebak Hasya penasaran. Tanpa sadar, dia menempelkan punggung tangannya ke kening Azarin. "Cuma pusing aja, Mbak." Azarin mengusap pundak Hasya agar wanita itu tidak khawatir. "Pasti gara-gara kemarin aku bilang ya, Mbak." Hasya menatap kasihan. "Maaf ya." Azarin langsung menggeleng. "Gak apa-apa, Mbak." Bibir boleh berkata tidak, tetapi mata tak pernah bohong. Dan Hasya menyadari sahabatnya sedang berusaha mengendalikan diri. "Mbak, aku mau tanya. Di dalam ada dokter siapa?" Tanya Azarin sambil menunjuk klinik. Setahuku cuma ada 2 sih dokternya." Hasya memandang klinik sambil bergumam. "Seingatku, cuma dokter Elva bagian umum dan dokter Vina bagian kandungan." "Kenapa emang? Kamu ada janjian dengan dokter lain? Kamu yakin hanya ada 2 dokter?" Bukannya menjawab pertanyaan Hasya sebelumnya. Azarin justru melontarkan pertanyaan. Jika sebelumnya Hasya terlihat santai saat menjelaskan, kini wanita satu anak itu memasang ekspresi bingung. "Iya, Mbak. Aku yakin. Karena aku sudah sering ke klinik. Aku tahu semua dokter yang ada. Termasuk kakak Mbak Asa. Dokter Aleya, iya." Hasya membeberkan dengan sangat jelas tanpa menunggu Azarin bertanya. Pasti kamu mau ketemu sama kakakmu, iya?" Tebak Hasya sambil menunjuk Azarin dan tersenyum. "Biasanya sih, kalau aku datang. Dokter Aleya ada di lobi, bantuin administrasi. Tapi tadi aku gak lihat."
Azarin terdiam sambil menatap klinik. Banyak pertanyaan yang mulai merayap di benak. Di mana kakaknya berada? Pasien apa yang diurus? Masih jelas teringat Alea mengatakan berada di klinik melayani pasien. Apa yang kamu sembunyikan, Kak? Kenapa kamu harus berbohong? Mbak, ada apa? Kenapa melamun? Tangan Hasya melambai-lambai di depan wajah Azarin, yang membuat wanita cantik itu tersadar. Maaf ya, Mbak. Tiba-tiba saja aku melamun, ucapnya sambil menggaruk belakang kepala. Mbak Aza, baik-baik saja kan? Azarin segera mengangguk sambil tersenyum, meski senyuman formalitas saja. Baik, Mbak. Tiba-tiba saja tadi aku teringat sesuatu. Oh walah. Kirain tiba-tiba lihat Pak Suami, goda Hasya yang hanya dibalas dengan pukulan pelan di lengannya. Karena tidak ada lagi obrolan, mereka sepakat untuk berpisah, terlebih Hasya mengingat anak bayinya saat ini sedang dijaga oleh saudara sepupunya di rumah. Sepeninggal Hasya, Azarin lantas kembali ke mobil untuk mengambil tas dan barang lainnya. Kemudian, segera masuk ke dalam klinik sebelum Alea datang. Kedatangan Azarin pun langsung disambut oleh seorang perawat di meja administrasi. Seperti pada umumnya, pasien akan dimintai identitas dan tujuan ke klinik. Hanya sekitar 10 menit, Azarin sudah berpindah tempat duduk depan ruang obgyn. Di tengah menunggu panggilan, Azarin kembali teringat dengan kakaknya. Dia masih bingung dengan Alea yang tidak jujur. Andai saja, Alea jujur, dia tidak mungkin keras kepala mengajak bertemu. Semakin dipikirkan, hal negatif pun semakin merasuki kepalanya. Keraguannya atas kejujuran Alea mendadak muncul. Hal tak perlu dilakukan, mengingat Alea seorang dokter, mungkin saja memang benar Alea bertugas di klinik lain atau memang sedang berada di Korem. Azarin memejamkan mata sembari mengucap istighfar berulang kali, karena pikirannya yang mulai kemana-mana. Nyonya Azarin Nafisa. Suara seruan seorang asisten dokter di ambang pintu, membuat Azarin tersadar seketika. Dia tak menyadari jika pasien sebelumnya sudah keluar. Azarin langsung mengangkat tangan sambil berdiri. Saya, Bu. Silakan masuk, Bu. Jangan lupa cadarnya dilepas ya, di depan dokter. Perkataan perawat itu langsung diangguki Azarin. Dia memang sudah berniat membuka cadar saat masuk, apalagi dokter kandungan seorang wanita. Ketika Azarin masuk dan melepaskan cadar, dokter tersebut sempat terdiam beberapa saat menatap wajah Azarin yang sangat cantik. Bu Aza ini mirip sekali dengan dokter spesialis ahli dalam yang bekerja di sini, ucapnya spontan, membuat Azarin yang sempat kebingungan karena ditatap sedemikian rupa mendadak kikuk saat mendengar nama sang kakak. Ah, itu. Azarin tak tahu harus merespon apa. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, sudah pasti dokter kandungan akan menyampaikan kedatangannya pada Alea. Tidak perlu dipikirkan. Saya hanya speechless saja. Lihat wajah Anda sangat mirip dengan dokter di sini. Bukan lagi mirip sih, seperti kembar. Cuma bedanya ibu bercadar, dokter Alea hanya berhijab saja, seluruhnya bersenda gurau. Karena tak ada respon dari Azarin, Dr. Vina pun melanjutkan tugasnya dengan memeriksa terlebih dahulu resume medis Azarin yang ternyata baru pertama kali datang ke klinik. Bukan hal yang aneh, toh tidak semua istri TNI berobat ke klinik. Namun, ketika membaca data identitas, salah satu nama cukup menarik atensinya. Oh, ibu ini istri Pak Jenderal Arsyad, iya.
Azarin mengangguk. Iya, dok. Respon Dokter Vina yang hanya sekedar gumaman serta anggukan kepala, membuat Azarin merasa bingung. Dokter kenal dengan suami saya. Dengan memberanikan diri, Azarin mencoba bertanya. Kenal. Dokter Vina mengangkat pandangannya dari kertas di atas meja. Dia sering ke sini. Hampir setiap hari malah. Aku pikir istrinya bekerja di klinik ini. Ternyata tidak.